Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah, NIM E 2019-2054, Prodi Ekonomi Syariah 2, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan mereview video unggahan dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LC MEI selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Makro Islam dengan judul video Uang dan Fungsinya. Berbicara tentang uang, uang adalah benda yang diterima masyarakat umum sebagai alat tukar dalam kegiatan perekonomian. Seperti halnya kita ingin membeli sebuah baju, sepatu, ataupun kerudung, maka kita harus mempunyai uang sebagai alat tukar guna kita memiliki barang tersebut. Dan uang di sini memiliki beberapa jenis, di antaranya jenis-jenis uang menurut bahan pembuatannya itu ada dua, yaitu uang logam dan uang kertas. Uang logam, sesuai dengan namanya, uang logam ini terbuat dari logam, baik itu yang biasanya berupa emas ataupun perak, yang nilainya cenderung lebih tinggi dan lebih stabil dibandingkan dengan logam lainnya. Contohnya uang Rp500, uang Rp100, uang Rp200, dan lain-lain. Uang kertas. Uang kertas adalah jenis uang yang terbuat dari bahan baku kertas khusus yang tidak mudah robek dan tidak mudah rusak. Contohnya uang 5.000, uang 10.000, uang 50.000, dan lain-lain. Adapun jenis-jenis uang menurut lembaga yang mengeluarkan itu juga ada dua, yaitu uang kartal dan uang giral. Uang kartal adalah uang yang dikeluarkan oleh negara berdasarkan undang-undang yang berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Dan uang kartal di Indonesia ini terdiri atas uang logam dan uang kertas. Yang kedua, uang giral. Uang giral adalah dana yang disimpan pada koran di bank-bank umum yang sewaktu-waktu dapat digunakan sebagai alat pembayaran dengan perantara cek, giro, dan lain-lain. Menurut nilainya, jenis-jenis uang ini terdiri dari dua macam, yaitu uang penuh dan uang tanda. Uang penuh adalah uang yang memiliki nilai bahan dan nilai nominal yang sama. Nominal yang tertera pada uang tersebut sama dengan nilai bahan dan proses pembuatan uang tersebut. Yang kedua, uang tanda. Uang tanda adalah uang yang memiliki nilai bahan dan nilai nominal yang berbeda. Misalnya, untuk membuat uang 2.000, biaya yang diperlukan adalah 1.000. Adapun fungsi asli uang antara lain, yang pertama uang sebagai alat tukar. Orang tak lagi kesulitan untuk melakukan pertukaran, di mana pertukaran tak lagi menggunakan barang dengan barang, tetapi barang dengan uang. Keberadaan uang ini tentu menjadi solusi dari kesulitan-kesulitan yang timbul dalam sistem barter. Dan yang kedua, uang sebagai satuan hitung. Uang menunjukkan nilai suatu barang dan jasa yang diperjualbelikan, besarnya kekayaan, dan juga menghitung besar kecilnya pinjaman. Dan yang ketiga, uang sebagai alat penyimpanan nilai. Keunikan dari fungsi ini adalah uang dapat mengalihkan daya beli dari masa kini ke masa mendatang. Orang yang mendapatkan uang karena menjual barang atau jasa, maka ia bisa menyimpannya untuk kemudian digunakan membeli barang atau jasa di masa yang akan datang. Sedangkan fungsi turunan dari uang ada 5, yaitu yang pertama, uang sebagai alat pembayaran transaksi yang sah. Kebutuhan manusia akan barang dan jasa yang semakin bertambah dan beragam tidak dapat dipenuhi melalui cara tukar-menukar atau barter. Guna mempermudah dalam mendapatkan barang dan jasa yang diperlukan, manusia memerlukan alat pembayaran yang dapat diterima oleh semua orang, yaitu uang. Dan fungsi yang kedua yaitu uang sebagai alat pembayaran hutang. Fungsi ini digunakan untuk mengukur pembayaran pada masa yang akan datang. Dan yang ketiga, uang sebagai alat penimbun kekayaan. Bagi sebagian orang, terutama yang memiliki penghasilan berlebih, uang tidak digunakan seluruhnya untuk kebutuhan konsumsi, tetapi disisihkan sebagian untuk disimpan dalam bentuk tabungan, giro, deposito, atau investasi guna keperluan di masa depan. Adapun fungsi turunan uang yang nomor 4 adalah uang sebagai alat pemindah kekayaan. Setiap orang dapat memindahkan kekayaan dari satu tempat ke tempat yang lain dengan uang. Contohnya, seseorang memiliki rumah di suatu daerah dapat memindahkan rumah tersebut ke daerah lain dengan cara menjualnya terlebih dahulu, kemudian membeli rumah di lokasi yang baru. Untuk yang kelima, uang sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi.
Apabila nilai uang stabil, orang lebih bergairah dalam melakukan investasi. Dengan adanya kegiatan investasi, kegiatan ekonomi akan semakin meningkat. Fungsi uang menurut ekonomi Islam: yang pertama, sebagai alat tukar; yang kedua, sebagai alat hitung; yang ketiga, sebagai alat penyimpan kekayaan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.